Alhamdulillah, baik. Ngapunten ini Ibu, saya mengganggu waktunya lagi. Mau berbincang-bincang terkait dengan program yang akan saya laksanakan. Silakan. Jadi begini Bu, di modul 3.3 itu kan kami membahas tentang student agency, bagaimana siswa itu diarahkan agar dia bisa menjadi pemimpin bagi pembelajarannya mereka sendiri. Harapannya apa? Nanti mereka bisa mengeluarkan suara mereka, pilihan mereka, sehingga anak-anak itu merasa memiliki terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, di sini saya mempunyai program yang insya Allah akan saya laksanakan. Pertama kali mau saya mulai dari kelas saya dulu, itu namanya JST, Jumat Storytelling. Apa itu Jumat Storytelling? Jadi Jumat Storytelling itu adalah satu kegiatan di mana nanti anak-anak ini diberi kesempatan untuk bercerita, terserah mereka nanti memilih sendiri mereka mau bercerita tentang apa, apakah tentang binatang atau keseharian mereka atau tentang keluarga mereka. Nah, itu sebagai wujud anak-anak menyuarakan pilihan mereka. Kemudian kalau tidak punya bahan untuk bercerita, mereka pun bisa membaca buku cerita. Karena kebetulan kan di belakang kelas kan ada pojok baca ya Bu ya, dan di situ sudah ada banyak sekali buku cerita yang dimiliki oleh anak. Jadi kebetulan program Jumat Storytelling itu, kenapa kok saya istilahnya membuat program itu ya Bu ya, itu latar belakangnya itu kan yang pertama ini, bahwa kemampuan anak untuk berbicara itu kalau menurut saya harus dimulai dari sejak kelas 1. Dan di sini saya akan membuat wadah anak-anak belajar berbicara itu adalah dalam bentuk bercerita. Yang pertama, yang kemudian yang kedua itu anak-anak ini kan suka ngobrol ya Bu ya, mereka kan biasanya ketemu teman itu suka ngobrol, mereka kemarin pergi kemana atau mungkin punya mainan baru. Nah, saya ingin sambil melatih mereka berbicara itu juga mewadahi hobi mereka untuk bercerita seperti itu, sehingga hobi mereka bercerita itu bisa menelurkan hasil yang positif bagi anak-anak. Dan yang ketiga yang tadi saya sampaikan pada Bu Judit, bahwa di belakang kelas itu sudah tersedia pojok baca dengan banyak buku cerita yang dibawa oleh anak, juga di perpustakaan juga yang menyediakan banyak-banyak buku cerita yang bisa dimanfaatkan anak-anak untuk belajar bercerita. Yang terakhir itu ada anak-anak itu yang masih malu untuk bercerita. Ketika kemarin saya menanyakan pada anak-anak siapa yang ingin bercerita, ada yang antusias Bu, tapi ada juga yang malu. Ketika saya tanya kenapa kok malu, ya malu aja. Kemudian ada juga yang mengatakan saya nggak tahu Bu mau cerita tentang apa. Nah, dari kondisi yang seperti itu saya ingin Jumat Storytelling ini bisa menjadikan anak-anak itu menjadi pandai bercerita, juga kemudian rasa percaya dirinya itu tumbuh. Jadi memang Jumat Storytelling ini saya juga berharap ada beberapa tujuan yang ingin saya capai itu ya. Selain tadi anak-anak menjadi percaya diri bercerita di depan teman-temannya, kemudian menjadi wadah bagi siswa yang lebih bercerita, kemudian juga meningkatkan kemampuan literasi anak-anak. Nah, kalau tadi bercerita, kemudian baca buku, saya tidak ingin hanya anak-anak itu sampai di situ saja memberikan cerita. Oh ini ceritanya ini tuh, tapi anak-anak bisa mengisi jurnal literasi bercerita itu. Nanti kita isi dengan hal-hal yang pertanyaan yang sifatnya sederhana saja. Misalnya tadi siapa yang bercerita, ceritanya tentang apa, bagaimana menurut kamu, seperti itu. Nah, kemudian dari interaksi ini bagaimana siswa itu bercerita, kemudian mereka mengajukan tanggapan. Saya ingin juga membiasakan anak-anak itu untuk melakukan sosialisasi dengan hal-hal yang positif. Karena kan sekarang kita tahu bersama bahwasanya degradasi moral anak ya Bu ya, istilahnya adab sama orang tua sama teman itu sekarang sudah berkurang. Melalui proses bercerita ini nanti saya ingin anak-anak bisa melatih bagaimana mereka beradab terhadap orang lain seperti itu. Kemudian juga harapan jauh ke depannya saya ingin dengan program Jumat Storytelling ini kita bisa menemukanali bakat anak.
bakat anak yang bercerita. Nanti kalau dari kelas 1 sudah kenali bakat anak ini, oh anak ini ternyata dia pandai bercerita. Harapan saya nanti di kelas atas bisa terus diasah kemampuannya, sehingga nanti suatu saat ada lomba bercerita, anak ini bisa diajukan untuk ikut. Mungkin itu sedikit gambaran tentang program Jumat Storytelling yang sudah saya rencanakan. Nah, di sini saya meminta masukan arahan dari Bombit supaya nanti program ini bisa berjalan lancar dan anak-anak pun riang gembira dalam melaksanakannya. Kalau saya pada dasarnya mendukung ya Bu, artinya dengan storytelling itu kan anak-anak tidak hanya melatih literasi saja tapi juga keberanian. Karena saya lihat memang beberapa anak-anak itu untuk berliterasi memang kurang, apalagi untuk menyuarakan secara lisan. Ada memang beberapa hal yang perlu kita benahi pada anak-anak ini, artinya kita support, beri motivasi, beri arahan. Kemudian kalau memang nanti itu dilaksanakan, saran saya yang pertama itu harus terprogram Bu. Kita harus mengenali dulu karakter anak-anak. Tadi yang dijelaskan Bu Titik kan, ada anak yang antusias, ada anak yang malu. Nah, bagaimana kita membuat anak-anak yang pemalu tadi menjadi mau untuk maju. Malu itu mungkin ada beberapa sebab Bu. Salah satunya mungkin kalau tidak diberi pertanyaan pemantik, anak-anak bingung apa ya gitu. Jadi mungkin perlu beberapa pertanyaan, dan pertanyaan itu relevan dengan keseharian mereka, sehingga nanti anak akan cepat, oh aku pernah melakukan ini, melaksanakan ini, melihat ini, kemudian baru bercerita. Kemudian perlu juga, mungkin ada anak yang pemalu itu memang dia tidak bisa menyuarakan secara lisan, artinya pandai sih dia dalam tulisan, tapi untuk melisankan itu dia kurang mampu. Itu perlu dorongan Bu, dari Bu Titik sendiri maupun dari teman sebaya. Kadang-kadang kita itu memberi penjelasan ke anak tidak jelas, tapi ketika diterangkan oleh temannya malah jelas. Nah, itu perlu adanya tutor sebaya. Jadi saling membackup lah antara guru dengan siswa yang lain. Saya berapresiasi sekali ketika Bu Titik memilih storytelling ini, karena untuk berliterasi memang harus dari awal Bu. Jangan sampai nanti ketika anak sudah di kelas yang lebih tinggi, terutama di fase B atau fase C, anak-anak ketinggalan untuk literasinya. Memang dari awal butuh effort atau upaya dari kita semua supaya anak-anak ini dapat menyuarakan apa yang dilihat. Karena tidak semua anak itu dapat support yang memadai dari orang tua, jadi dari lingkungan rumahnya gitu. Nah, nanti bisa juga kita dalam tanda kutip ya minta tolong orang tua ketika akan melaksanakan Jumat Storytelling tadi. Jadi dengan kolaborasi orang tua, Bapak Ibu storytelling tiap hari Jumat. Kemudian mungkin suatu saat tidak harus tiap hari Jumat memberi tema, boleh jadi membebaskan anak, tapi juga kadang kita memberi tema. Temanya tentang binatang di sekitar lingkungan. Nah, nanti orang tua nanti yang kita mintai tolong untuk binatang apa ya yang di rumah itu, kemudian melatih anaknya, sehingga nanti orang tua itu terlibat. Kalau anaknya itu kalau orang tua terlibat terhadap apa yang dikerjakan anaknya di sekolah, itu artinya membantu anak-anaknya. Saya kira orang tua juga akan merasa puas ternyata kalau bahasa Jawanya tidak ditinggal oleh seorang. Dan orang tua yang pesannya tadi cuek terhadap pelajaran di sekolah, dia akan mulai termotivasi ternyata pelajaran
pembelajaran itu juga melibatkan saya selaku orang tua begitu. Itu mungkin saran saya Bu. Nanti yang paling penting diprogramkan, kemudian nanti ada evaluasinya juga Bu, ketika kok ini di minggu-minggu pertama anak antusias ya, di minggu kok anak-anak terlihat seperti tidak antusias lagi, bosan seperti gitu ya, Bu, bosan. ya. Jadi nanti perlu variasi lagi lah, variasi itu yang perlu kita berikan pada saat anak-anak merasa bosan gitu. Dan mungkin variasi itu bisa kita, ide variasi bisa kita ambil ketika berjalannya storytelling itu. Kalau sebelum berjalankan kadang-kadang apa ya nanti kira-kira untuk variatifnya ketika anak-anak sudah bosan itu nggak bisa mungkin nggak bisa dilakukan di depan, ketika sambil mengevaluasi sambil ini sebaiknya saya beri treatment seperti ini, begitu malah justru lebih mengena kepada anak-anak gitu. Terima kasih sekali nih atas masukannya dari Bu Wiwit ya, semakin memantapkan saya untuk segera mengeksekusi Jumat Storytelling ini. Terima kasih sekali Bu Wiwit. Ya mungkin itu nih Bu Wiwit. Sekali lagi terima kasih atas dukungan juga saran dari Bu Wiwit. Sama-sama, semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih mari Bu Wiwit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat ibu-ibu semua yang berkenan hadir atas undangan saya. Begini Bu-ibu, saya mau bercerita sedikit ya. Saya ada program untuk meningkatkan literasi membaca anak. Program itu saya beri nama Jumat Storytelling. Nah, Jumat Storytelling ini kenapa kok saya bikin? Karena saya melihat anak-anak di kelas 1 itu untuk bercerita itu masih malu-malu gitu ya Bu ya. Masih malu-malu, kalau disuruh maju ke depan ya hanya ke depan saja, kadang hanya diam saja, atau mungkin kalau mau bicara ya suaranya pelan sekali seperti itu. Nah, saya kemudian berinisiatif untuk membuat kegiatan Jumat Storytelling. Nah, di dalam kegiatan ini nanti saya akan meminta anak-anak itu untuk bercerita di depan kelas. Nah, tujuannya apa? Yang pertama untuk melatih anak-anak itu pede maju di depan kelas, bercerita di depan teman-temannya. Kemudian yang kedua juga melatih anak untuk bisa mengungkapkan apa yang pernah dia alami, bercerita apa yang dia alami. Kemudian juga kalau misalnya dia tidak tahu apa yang mau diceritakan, dia bisa bercerita melalui buku. Nah, berkenaan dengan hal itu, saya mengundang ibu-ibu semuanya di sini. Saya ingin meminta saran dari ibu-ibu semua, bapak guru semua, bagaimana supaya nanti program storytelling ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin ada masukan seperti apa gitu. Gimana? Itu program yang bagus sekali Bu Titik, bisa meningkatkan istilahnya mengembangkan pengetahuan dan wawasan siswa ya dari membaca. Nah, itu bisa nanti kita istilahnya giatkan lagi atau kita bikin pojok baca mungkin untuk biar anak lebih namanya ya membaca dan nanti kan diungkapkan di depan kelas gitu kan. Nah, seperti itu juga bisa lewat ini. Mungkin perpustakaan ini ya anak-anak disuruh sering kunjungi perpustakaan Oh iya, terima kasih sekali Bu Erna ya. Jadi ada mengaktifkan pojok baca, kemudian juga ada digerakkan kunjung perpustakaan gitu ya Bu ya. betul. Ada lagi mungkin ibu-ibu pengalaman mungkin yang pernah dilaksanakan di kelas. Enggak saya yo cenderung pagi itu jam seminggu sekali tuh enggak anak-anak di gitu dari menceritakan kejadian di rumah sehari-hari itu loh berlatih
Oh, misalnya aku hari ini tadi cuma menceritakan sarapan boleh, atau menceritakan oh aku tadi bangunnya atau biasanya sulit dibangunin, sekarang aku nggak sulit lagi. Misal Gitu ya. cerita di depan kelas seperti itu kan bisa juga anak untuk berani mengungkapkan dan belajar untuk mengingat, oh aku ini baru apa toh? Aku apa toh omong peningkatan apa enggak ngono lah. Saya seperti itu. Jadi bagus sekali. Jadi mungkin nanti malah anak-anak bisa lebih ini ya Bu ya, lebih lancar berbicara ya Bu ya. Karena dengan bahasanya dia sendiri. Dan pengalamannya sendiri gitu ya Bu ya. Oke, bisa. Misalnya satu hari cuman nggak usah semuanya, diambil 2 anak, siapa dulu nanti digilir. Oke, iya. Digilir setiap, misalnya setiap hari cuma 2 anak dulu. Kan kalau kelas 1 itu mungkin udah iso lancar moco ya, jadi mungkin membaca juga wegah. Tapi kalau dari berasal dari ungkapkan diri, baru bercerita aja dia sudah bahagia, sudah lama-lama dia akan berkembang kan. Kayak saya gitu. Oke, terima kasih Bu Kusnul, ini masukannya bagus sekali ya nanti mungkin dari awal melatih mereka berani gitu ya Bu. Berani dulu, wis kendel kan. Iya, terima kasih. Ada lagi mungkin Bu Kasih, Safira Bu Sakti. Sama sih Bu kayak gitu. Apa namanya, anak-anak diminta untuk maju ke depan, menceritakan entah itu kejadian mereka yang pernah dialami. Misal kalau biasanya PJOK itu saya ini Bu apa namanya kayak menceritakan pengalaman dia. Kalau anak-anak kan biasanya suka berenang. Nah nanti pengalaman di kolam renang itu gimana? Terus ada yang kalau kemarin itu ada yang kepleset, ada yang tenggelam gitu ya. Tapi dari situ anak-anak bisa apa ya berani. Berarti juga tetap berdasarkan pengalaman gitu ya. Terima kasih Bu Septi untuk masukannya kejadian ini. Mungkin dari Bu Rizky nanti dari perpustakaan akan kerjasama sama guru kelas 1 sama pendidik menyediakan sumber ilmu sumber bacaan, nanti biar 1 minggu sekali bacaannya di rolling biar baru, nanti dibuat program kayak di jadwal pas 1 wajib bacanya dibuat dalam 1 minggu 2 kali gitu. 1 minggu jadi 2 kali. Mungkin nambah saya, Iya Bu. itu mungkin bisa dengan banyaknya gambar bercerita juga Mbak, jadi anak-anak lebih tertarik. Oh, cocok untuk kelas iya. 1 ya. Buku cerita yang banyak gambarnya ya. Komik. Banyak gambarnya. Oke, bagus sekali. Kalau untuk kedepannya mungkin ini nggak Bu, misalnya ini kan tadi sudah anak-anak bercerita gitu ya. Mungkin nggak misalnya sekolah kita mungkin mengadakan kayak perlombaan di bulan bahasa seperti itu, bisa nggak ya? Misalnya Bisa disesuaikan dengan tingkat apa? Misalnya kayak kelas rendah, kelas atas. gitu ya. Beda. Oke, lomba literasi gitu ya Bu ya, di bulan bahasa ya. Kalau menurut ibu-ibu semua nih, ibu-ibu guru dan juga Bu Rizky dan Bu Supri, kira-kira program ini bisa berhasil enggak ya ini? Insya Allah bisa. Bisa optimis ya, harus optimis. Baik, alhamdulillah ya ibu-ibu semua, saya sudah punya gambaran bagaimana nanti saya harus melaksanakan kegiatan Jumat Storytelling ini. Tadi ada Bu Erna menggalakkan pojok baca, kemudian juga kunjung perpustakaan ya Bu Erna, kemudian dari Bu Kusnul ini dan Bu Septi menceritakan kejadian sehari-hari yang dialami, kemudian dari Bu Septi selaku pustakawan dan Bu Supri ya, ini penyediaan buku cerita yang bergambar, kemudian ada rolling buku gitu ya. Dan semoga aja nanti kita bisa melaksanakan lomba literasi di bulan bahasa ini ya. Oke, terima kasih sekali ibu semua. Alhamdulillah pertemuan yang singkat ini bisa menghasilkan ide-ide yang cemerlang. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas waktu yang terganggu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam. Ini Bu mau ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu ya dengan Bu Rizky. Cerita sedikit ya Bu ya. Jadi kan di kelas 1A itu mau ada program gitu ya Bu ya. Namanya Jumat Storytelling. Jumat Storytelling itu apa? Jumat Storytelling itu kegiatan di mana kita memberikan ruang bagi anak-anak untuk bisa bercerita. Ceritanya sih bebas ya Bu ya. Dia mau cerita tentang keseharian juga boleh, cerita tentang kesukaannya juga boleh, keluarga juga boleh. Atau kalau mungkin memang dia bingung mau cerita tentang apa, anak-anak bisa mengambil cerita dengan baca buku gitu. Nah, kenapa kok saya mengadakan hal tersebut? Karena untuk melatih keberanian anak-anak, biar dia berani tampil di depan gitu kan. Terus juga menambah literasi anak-anak. Tahu nggak yang diceritakan sama temennya itu apa? Nah, ini kaitannya dengan cerita itu ya Bu ya. Bisa nggak antara kelas 1A dengan perpustakaan ini nanti menjalin kerjasama gitu? Atau mungkin Bu Rizky juga punya ide yang bisa menambah semangat anak cerita. Nanti gini Bu, nanti sumber yang dipakai storytelling untuk kelas 1A nanti bisa disediakan di perpustakaan. Nanti anak-anak boleh pinjam buku yang ada di perpustakaan bagi baca di kelas. Nanti bisa di tiap minggu diganti bukunya biar bervariasi gitu. Kalau misalnya ini Bu, ini kan ruang perpustakaan kan luas ya Bu ya. Mungkin anak-anak suatu saat datang ke perpustakaan untuk bercerita gitu gimana Bu? Oh ya, malah seru itu. Maksudnya kan mungkin kadang-kadang mungkin bosen ya butuh suasana baru gitu ya Bu ya. Boleh Bu, boleh. Nanti anak-anak boleh dijadwalkan untuk berkunjung ke perpus untuk melakukan kegiatan storytelling. Nanti perpustakaan memfasilitasi biar anak-anak dapat belajar atau melakukan storytelling di perpustakaan. Waduh, terima kasih sekali ini ya Bu ya. Alhamdulillah dari perpustakaan sendiri juga open ya buat anak-anak untuk mengembangkan bakat mereka ya Bu ya. Oke Bu Rizky, mungkin itu aja ya Bu ya. Mungkin nanti kalau di perjalanan atau perkembangan ini bisa kita diskusi lagi di sini. Makasih ya Bu Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Ada yang tidak puasa? Kenapa? Oh, tadi kan sudah. Kenapa Keke tidak puasa? Oh, lupa sahur. Gadis? Aduh, lupa sahur juga. Ada anak yang hari ini tidak sahur? Aku. Kita nggak sahur juga. Loh, kenapa? Aku sahur. Iya. Kalau mau puasa, sunnahnya itu pagi hari makan sahur sebelum adzan subuh. Ya. Kalau nggak sahur, ya tetap puasa. Cuma tidak dapat berkahnya. Iya kan? Iya. Tadi Keke tidak bercerita dia tidak puasa karena lupa sahur. Ganis juga lupa sahur. Pita juga lupa sahur. Atma tidak sahur juga. Bisa diceritakan Atma kenapa kok Atma lupa sahur? Tiduran terus? Oh, dibangunin nggak bangun-bangun. Ada di antara anak-anak yang tadi pagi dibangunin nggak bangun-bangun. Alulah, bangun sahur. Allah sahur nggak? Sahur, alhamdulillah. Oh. Tapi tetap puasa ya. Oke. Jadi anak-anak bisa bercerita ya. Kenapa kok lupa sahur? Oh, ternyata udah dibangunin, tapi aku nggak bangun-bangun Bu, gitu ya. Anak-anak bisa nggak kalian kalau bercerita seperti itu? Bisa. Aura puasa
puasa. Ceritakan dong Aura gimana tadi waktu sahur? Sahur enggak? Sahur. Ceritanya gimana pas sahur? Dibangunin terus? Terus? Mateng. Terus? Oke. Halo, tadi ceritanya Aura gimana? Tadi cerita sendiri. Tadi cerita sendiri. Kalau ada temennya yang cerita, kita cerita sendiri, kira-kira kita bisa tahu nggak ceritanya si Aura? Nggak tahu. Bunda Titi ulangi ya. Jadi tadi itu waktu sahur Mbak Aura itu dibangunin. Habis itu lihat HP sambil nunggu ibunya selesai masak gitu ya. Setelah selesai masak, Aura makannya banyak. Iya, banyak buat persiapan 1 hari biar tidak kelaparan. Wah, Aura hebat ya, bisa bercerita ya. Tepuk tangan dong buat Aura. Kakak juga hebat ya, tadi bisa bercerita. Dibangunin gak bangun-bangun pun. Tepuk tangan dong buat aku. Kira-kira nih, kalau anak-anak disuruh maju ke depan terus bercerita gitu, berani gak? Berani. Wah, hebat sekali. Gini-gini tadi bisa cerita tentang gini-gini. Hah? Nah, ini anak-anak, Bunda Titi itu punya kegiatan nih. Kegiatannya namanya Jumat Storytelling. Coba diikuti bersama-sama. 1, 2, 3. Jumat Storytelling. Jumat Storytelling. Apa itu Jumat Storytelling? Dari ceritain ya. Jumat Storytelling itu adalah kegiatan bercerita di depan kelas. Oh, cerita. Loh, kenapa kok harus dilatih bercerita? Biar apa? Biar gak malu. Oke, biar apa lagi? Biar bisa bicara yang kenceng. Oke, apa lagi ya? Biar bisa mandiri. Sip, apa lagi? Biar tidak malu, biar bisa bicara yang kenceng, biar mandiri. Wah, kira-kira gimana nih menurut anak-anak? Oke enggak ini programnya Bunda Titi ini? Oke kok gini? Oke enggak? Oke. Nah, Bunda Titi pengen anak-anak itu jadi punya kepercayaan diri yang tinggi untuk bercerita di depan kelas. Ya Mbak Aulin ya, punya kepercayaan tinggi bercerita di depan kelas biar mandiri. Ngomong di depan kelas gak usah ayo. Kalau seperti itu kan bisa mandiri, saya Bu. Nah, seperti itu. Nah, ini Bunda Titi kasih angket kalian. Gitu ya, nanti diisi. Kalian kalau disuruh cerita di depan itu pengennya ceritanya tentang apa? Boleh cuma sahur aja. Ini kan berkelanjutan. Tidak hanya Senin aja. Setiap hari Jumat maju satu-satu nanti, ya kan? Maju satu-satu untuk bercerita. Nah ini sekarang kalian isi dulu nih. Ya? Berceritanya nanti kita bikin jadwal. Kamu pengen kapan ya? Gitu. Gitu ya? Silakan ini nanti diisi. Siapa yuk pensilnya sama pensil aja. Jangan lupa ditulis namanya dan kelasnya.
Selamat siang Bu Titi. Ya, mohon maaf ya Pak, ini saya mengganti waktunya Pak Sigit. Bukan nama-nama Bu. Gimana Bu? Ada apa ini? Ini Pak, terkait apa ya? Saya punya program kerja Ya. ya. Saya itu kan ada rencana gitu ya tentang Jumat Storytelling. Ya. Jumat Storytelling itu mungkin saya bercerita sedikit ya Pak ya. Jumat Storytelling itu merupakan suatu wadah yang mewadahi siswa-siswa itu untuk bisa bercerita. Kan anak kelas 1 masih malu-malu ini ya Pak ya. Masih malu-malu. Nah ini nanti harapan saya itu di kegiatan Jumat Storytelling itu siswa itu nanti bisa mengekspresikan dirinya untuk bercerita. Kita terserah kan mereka mau cerita apa, boleh cerita keseharian atau mungkin kalau nggak punya ide bisa membaca buku seperti itu. Nah saya melihat nih ya di kelas 5 itu kan sudah lama berjalan literasinya gitu. Ya, betul. Bisa diceritakan Pak kegiatan literasi di kelas 5 itu seperti apa? Iya, baik Bu. Untuk kegiatan di kelas 5, khusus dengan kelas literasi itu memang sudah berjalan hampir 2 tahun ini Bu. Jadi sudah hampir 2 tahun ini kita berjalan program literasi ini. Nanti itu pelaksanaannya itu pada pagi hari sebelum anak-anak masuk kelas itu sudah anak-anak sudah melakukan literasi dengan menggunakan bukunya bebas. Saya tidak kotak-kotakan, jadi anak-anak bebas mau menggunakan buku apa yang jelas itu harus buku pengetahuan. Nah, kemudian dari kegiatan literasi itu tadi kami di kelas 5 itu punya seperti buku saku. Nah, buku saku literasi itu gunanya apa? Gunanya digunakan sebagai jurnal anak-anak dalam melakukan literasi. Jadi apa yang sudah dibaca oleh anak-anak itu tadi dituliskan kembali, dituangkan kembali ke dalam jurnal, boleh menggunakan gaya bahasa sendiri, ya. Boleh dengan pemahaman dia terkait apa yang sudah dibaca oleh anak-anak itu tadi. Jadi dari buku jurnal itu tadi guru kelas khususnya saya itu bisa mengontrol proses yang sudah terjadi atau literasi yang sudah dilakukan oleh anak-anak itu bisa terkontrol oleh saya. Nah, kadang-kala di suatu waktu, suatu momen itu juga kalau momennya itu ada waktu luang itu kadang anak-anak saya tanyain. Misalkan hari ini kamu baca apa? Itu saya lihat dulu di jurnalnya hari ini dia baca apa. Saya kasih pertanyaan ke dia. Tujuannya apa? Seperti mengetes ya. Mengetes artinya anak ini benar-benar memahami apa yang dibaca pagi tadi atau tidak. Oh ya, menarik sekali ya Pak, dari perbincangan ini saya juga bisa memperoleh pelajaran dari Pak Sigit bahwasanya tadi ya ada buku saku seperti itu, kemudian juga membuat jurnal dengan cara menceritakan kembali gitu ya. Nah, terima kasih sekali nih Pak Sigit menambah inspirasi bagi saya bagaimana nanti saya mengemas kegiatan Jumat Storytelling di kelas saya. Oke, baik. Ya mungkin itu aja Pak Sigit. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selamat siang Pak Sigit. Selamat siang. Selamat siang Bu Indah. Selamat siang Bu Titi. Mohon maaf ini mengganggu waktunya Bu Indah. Iya Bu, ini begini Bu. Saya cerita sedikit ya Bu ya. Saya itu ada program Bu untuk dilaksanakan di kelas 1 namanya Jumat Storytelling. Storytelling ya. Kenapa kok saya membuat program Jumat Storytelling ini? Karena ini Bu, saya tuh ingin membangun rasa percaya diri anak untuk bercerita. Ya, anak kelas 1 dengan TK kebetulan kita kan berdampingan ya Bu ya. Nah ini biasanya anak-anak itu pada malu Bu bercerita, sudah suruh maju hanya di depan saja nggak mau ngomong ya. Giliran mau ngomong kadang pelan sekali gitu. Nah ini saya seorang ibu ini dalam rangka ingin mencari tahu kiat-kiatnya seperti apa sih di TK itu, apakah ada program literasi, kemudian bagaimana kiat-kiat biar anak-anak itu bisa berani untuk bercerita. Terima kasih Bu Titi. Saya kebetulan mengajar di TK. Ya memang di TK kami kebetulan di kelompok B3 itu memang ada program literasi. Literasi itu nanti kami
ingin supaya anak itu untuk tertarik untuk membaca dan bercerita. Dengan kegiatan apa saja yang ada di sekolah kami, yang pertama di dalam kelas itu ada yang dinamakan pojok baca. Pojok baca itu di situ disediakan beberapa buku bacaan. Ada yang berupa buku cerita dan segala macam. Nah, anak-anak itu nanti diberi kesempatan untuk membaca buku di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya anak itu lebih tertarik dan mempunyai keberanian untuk membaca, kami juga mempunyai program bahwa setiap 1 bulan sekali itu orang tua wajib membacakan 1 buku cerita. Jadi itu buku cerita itu dari kami nanti dibagikan ke anak. Nah, nanti tugas orang tua itu membacakan buku cerita itu ke anak. Nah, nanti supaya anak itu berani menceritakan, nanti di kelas, nanti di dalam kegiatan awal. Jadi sebelum anak ada kegiatan main kan ada kegiatan awal. Nah itu nanti kami akan meminta anak untuk bercerita apa yang sudah dibaca di rumah, gitu. Dengan harapan supaya anak berani bercerita, juga melatih kemandirian, dan juga anak juga lebih banyak untuk kata atau kalimat, lebih banyak mengenal kata dan kalimat, menambah kosakata, menambah kosakata. Itu yang ada di dalam kelas. Di dalam kegiatan main pun kami juga memperkenalkan anak untuk supaya lebih banyak literasi, baca tulis itu mungkin dengan pengenalan huruf, merangkai huruf menjadi kata. Nah, itu biasanya kami supaya anak lebih tertarik, kami menggunakan lospat. Ya, dari lospat itu misalnya ada tutup botol, ada biji-bijian, itu nanti dibentuk kata. Misalnya kami sesuaikan dengan temanya atau topiknya. Itu nanti anak membentuk misalnya dikala sayuran mungkin menulis kata terong gitu, tetapi pakai lospat. Itu pengenalannya. Bermain sendiri menata gitu ya. Terus di lingkungan sekitar itu pun juga kami ada yang dinamakan tangga literasi. Nah, di setiap tangga itu ada gambar dan ada tulisannya. Itu dengan harapan anak juga lebih banyak mengenal kalimat atau kosakata di situ. Juga ada beberapa tempelan di dalam kelas. Itu ada gambarnya, ada keterangannya di bawahnya. Kurang lebihnya seperti itu, Bu Titi. Menarik sekali ya, Bu. Ya. Nah, ini berarti anak-anak sangat antusias ya, Bu, ya, ketika program literasi ini ya, Bu? Iya, anak-anak sangat antusias sekali. Jadi ketika di kegiatan awal itu yang merasa anak sudah membaca itu dia berebut ingin bercerita. Gitu. Antusias sekali. Dan anak tambah percaya diri dan kosakatanya itu sangat bertambah gitu ya. Nah ini Bu, kan pada berebut ya Bu ya. Apakah ini kemudian tidak apa berebut atau mungkin dibuat jadwal seperti itu? Itu kan nanti ada yang dinamakan kesepakatan kelas. Ya, jadi dari awal pembelajaran itu kami membuat apa yang dinamakan kesepakatan kelas. Nah, nanti kan kesepakatan kelas itu siapa yang ingin bercerita atau siapa yang ingin bicara itu dengan menunjukkan jari gitu ya. Jadi supaya tidak berebut dan dapat dikondisikan. Berarti mereka berusaha untuk menghormati orang lain juga ya Bu ya. Ada nggak Bu ketika temunya bercerita kemudian ada yang nyeletuk atau seperti apa gitu? Ada juga, iya. Tapi nggak apa-apa, itu kan juga berarti anak itu kan memperhatikan juga kan kalau dia menjeletuk atau membuat komentar apa itu. Ada juga seperti itu. Ya. Wah, menarik sekali nih benar-benar ya. Apa yang Bu Enda sampaikan tadi bisa menjadi inspirasi bagi saya bagaimana nanti saya ini akan melaksanakan program Jumat Storytelling saya. Dan nanti kalau misalnya saya ada kendala atau seperti apa, nanti saya main lagi ketika monggo dipersilakan. Kita bisa berbagi pengalaman. Mungkin itu Bu Enda, terima kasih atas waktunya juga informasi pengalaman yang Ibu bagi kepada saya. Sama-sama Bu Titi, semoga bermanfaat dan kegiatan storytellingnya nanti berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu. Sama-sama. Bunda Titi kasih angket ke Alina.
Tuh ya, nanti diisi. Kalian kalau disuruh cerita di depan itu pengennya ceritanya tentang apa? Nggak cuma sahur aja, ini kan berkelanjutan. Tidak hanya Senin aja, setiap hari Jumat maju satu-satu nanti, ya kan? Maju satu-satu untuk bercerita. Nah ini sekarang kalian isi dulu nih. Ya? Berceritanya nanti kita bikin jadwal. Kamu pengen kapan ya? Gitu. Gitu ya. Silakan ini nanti diisi. Siapa yuk pensilnya sama pensil aja. Jangan lupa ditulis namanya dan kelasnya. Ya. Kalau Jumat ya nggak ada Senin no. Setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat ceritanya. Nanti Bunda Titi ambilkan kalender. Anak-anak nanti boleh memilih tanggal berapa. Ya. Ada 2 lembar ya, yang belakangnya nanti kalau ada yang kelewat bilang Bunda Titi. Itu diisi dulu. Bentar. Nah. Oh, enggak ngerjain. Ini tinggal centang-centang aja kok. Tinggal dicentang-centang saja. Kalian pengennya kalau cerita apa? Apakah tentang kegiatanku? Boleh. Apa? Data diri itu ada nama, namanya ditulis namanya siapa? Galang, tulis Galang. Kelasnya juga diisi. Ya, diisi namanya Galang, kelasnya 1A. Nah. Ini loh data diri yang diisi nih. Nah, nama dan kelas diisi. Dicentang. Nomor 1 misalnya, apakah kamu suka mendengar cerita? Ya atau tidak? Nah, di sini dicentang. Nyentangnya di sini. Siapa yang suka bercerita kepadamu? Boleh centang lebih dari 1. Ayah, ibu, guru, teman. Nah, kalau semuanya pernah cerita sama kamu, boleh dicentang semua. Oh iya. Di sini centangnya. Kalau aku sih Siapa sih yang pernah cerita? ada semua. Ya wis lah. Tidak tahu deh kalau cerita apa. Ya semua ya dicentang semua. Cerita apa yang paling kamu sukai? Tentang apa? Kalau ceritanya lain lebih dari 1 boleh. Boleh. Kalau memang jawabannya lebih dari 1, boleh dicentang lebih dari 1. Nah, kamu laki-laki apa perempuan? Nah ini dicoret. Apa ini dilingkari aja perempuan? Ya. Bisa dibacain aja. Ini dilingkari. Oh ini dicentang-centangnya di sini. Nah, nyatanya yang di kotak-kotak ini ya. Cerita apa? Apakah kamu pernah bercerita di depan teman-temanmu? Sudah?
ingin mencoba bercerita di depan kelas? Ingin, wow, hebat sekali. Apa yang membuatmu ragu atau takut bercerita? Apa? Kalian pilih. Malu, tidak tahu. Ya, oke. Cerita apa? Kita binatang. Ini boleh lebih dari satu. Yang nomor 3, boleh lebih dari satu nyatanya ya. Kamu suka cerita apa? Cerita binatang iya, dongeng iya, teman iya, keluarga iya, kegiatan iya. Kalau suka semua boleh dicetak semua. Kalau tujuh, Nyatanya di sini tuh mas. deh, kalau tujuh. Gak usah dihapus, dicetak ulang. Ya. Nomor 7. Kamu sendiri. Kayak madu. Ada yang nomor tujuh dari sebelah. Boleh. Kok ini sama? Yang mana? Lah itu kan kalau kamu pengen sekali yang tadi kan dengerin cerita, yang kamu juga kan dengerin cerita. Nah sekarang kamu kalau ini kan dengerin cerita. Nah kamu kalau disuruh cerita, kamu pengennya cerita tentang apa? Kegiatan. Nomor 10. Boleh. Masih 10? Boleh. Cerita yang menarik kalau dia pakai gambar pun, pakai nyanyi-nyanyi pun. Silakan. Sudah. Punya mana? Oke. Selesai. Jangan lupa diberi nama ya. Oh, baik. Sudah? Ya? Mas kapan beli sopo aku mau Mas guys ngomong Sudah? Ini mana saya? Ini atau kanan? Oke, kalau sudah minta tolong dong. Siapa ya yang baik hati ya? Aku. Wah semuanya baik hati, masya Allah. Kiri. Yang belum bunda minta tolong siapa? Aku. Kiri. Tadi sudah mbak ngambil uang infak. Nah, tadi yang putri sudah ngambil uang infak. Berarti yang putra. Ke Mas Galang ya, diambil kertasnya yang punya teman-teman. Boleh. Lemnya silakan disimpan. Oke, yang sebelah sini minta tolong ya Mas Azhar, yang 2 baris ini. Nah, dikumpulkan tempatnya Azhar. Iya.
kegiatannya Bunda Titi namanya apa? Jumat Storytelling. Berarti pelaksananya tiap hari apa? Nah, anak-anak tadi sudah Mbak Dani. Anak-anak tadi sudah menyuarakan, aku pengennya ceritanya tentang apa ya? Berarti lihat cek dulu. Azam itu kalau disuruh cerita pengennya cerita tentang keluarga. Ini siapa ini? Evan juga tentang keluarga. Reza cerita binatang atau temennya. Apa ini? Rafa tentang kegiatanku. Atma juga kegiatanku. Gaisa cerita tentang binatang. Aura tentang keluarga dan kegiatanku. Ini siapa ini? Azalea tentang keluarga. Farah dongeng sama temen. Nadivo cerita tentang binatang. Galang cerita tentang teman. Wow, Ganis ini semuanya pengen diceritain. Hanif juga pengen cerita semua-muanya. Odi cerita binatang. Delvin cerita tentang keluarga. Gaza cerita binatang. Keke cerita kegiatanku. Amel cerita tentang keluarga. Alula cerita dongeng. Nadine binatang, dongeng, dan teman. Pita cerita tentang keluarga dan kegiatanku. Oli cerita tentang binatang dan tentang keluarga. Oke. Berarti besok kalian kalau bercerita di Jumat Storytelling, kalian ceritanya boleh seperti yang kalian pilih. Bukan kalau cerita binatang, ya boleh baca buku. Nah, gitu ya. Nah, karena kita tuh ceritanya tiap hari Jumat, maka ini ada beberapa hari Jumat. Nah, sekarang tanggal 15 ya. Nih, Jumat Mas. Jumat itu berarti yang ada pas Mbak, temennya udah bisa lihat. Jumat itu berarti yang ada di sini nih. Jumat, April, ada Mei, Juni sih 1 Juni. Nah, yuk sekarang kita dipilih siapa yang minggu depan tanggal 22 mau cerita. Banyak sekali. Sut, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sut, siapa yang duluan? Yang menang cerita duluan. Om Pimpa. Yo, sama mau. Yang tak pengen hari Jumat besok, Om Pimpa. Ah, yang putih, yang hitam keluar. Yang hitam, yo yang putih. Oh sama, masih sama. Om Pimpa. Oh Ganis, berarti besok Ganis yang bercerita. Tanggal 22 berarti bertulis Ganis. Oke, boleh. Yuk tanggal 5 April, siapa? Banyak lagi. Tadi yang putri, sekarang putra. Yuk yang putra, Sut. Putra, Om Pimpa. Punya berapa ini? Banyak yang putih, yang hitam keluar.
Gaisa sama Aura. Sup. Yang menang Sweet. Yuk, batu gunting kertas boleh. Nah, Aura. Tanggal 12 Aura. Ya, tanggal 19 Putra. Putra yang pengen tanggal 19. Yo, yang pengen tanggal 19 Sut lagi. Wow, hebat. Putih, siapa Putih? Nah, Azam sama Hanif. Oh, Putih, bertiga. Pak. Nah, apa? Boleh. Tanggal 26 yang Putri. 1, 2, 3, 4. Sut. Mungkin Pak dulu, mungkin Pak. Mungkin Pak dulu. Yang hitam. Oh, Gaisa. Silakan duduk dulu. Ini sudah jagain dalam Aura, Rafa, dan Gaisa. Nanti dulu dibuka. Ya, tanggal 3 itu sudah libur belum ya? Belum. Kan kita mau mendengarkan. Halo, nanti yang tidak mendengarkan, astagfirullah, yang tidak bercerita, nanti ada tugas kalian mengisi jurnal mendengarkan cerita. Nanti ada pertanyaan, misalnya apa yang diceritakan, seperti itu. Ceritanya tentang siapa, siapa yang bercerita, judulnya apa. Boleh. Enggak, nanti kalau misalnya nih tanggal
tanggal berapa? 22. Ganis cerita. Namaku Ganis, aku mau bercerita tentang apa nih? Pengalamanku buka puasa di masjid. Berarti judulnya pengalamanku buka puasa di masjid. Yang bercerita adalah Ganis. Itu ya. Oke? Oke. Nanti kalau pas jadwalnya mau bercerita, anak-anak nyiapin dulu dari rumah. Boleh minta tolong ibu, Bu besok saya dapat tugas cerita. Mau cerita apa ya? Nanti disiapkan sehingga pas tanggalnya kalian sudah siap bercerita pakai mic yang keras. Yes. Boleh pakai buku, boleh ditulis, boleh jadi dibacain. Oke. Halo.